Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Nurul Hidayah selaku dosen pengampu metodologi penelitian. Perkenalkan, nama saya Ayuni Wulandari dengan NIM 4321911014, mahasiswa semester 6 akuntansi reguler 2 kelas karyawan. Saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian bab 1 sampai dengan bab 3 tentang pengaruh kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang akan terus meningkatkan kualitas pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang terus-menerus dan berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, tentu pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut diperoleh dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiansmu tahun 2016 mengemukakan pajak merupakan iuran rakyat ke kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada memperoleh jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Realisasi target kepatuhan wajib pajak 2016 sampai 2021. Tahun 2016, jumlah wajib pajak 20,1 juta, jumlah wajib pajak melapor SPT 12,2 juta, rasionya 60,75%. Tahun 2017, jumlah wajib pajak 16,6 juta, jumlah wajib pajak melapor SPT 12,04 juta, rasionya 72,56%. Tahun 2018, jumlah wajib pajak 17,6 juta. Jumlah pajak melapor SPT 12,5 juta. Rasionya 71,10%. Tahun 2019, jumlah wajib pajak 18,3 juta. Jumlah wajib pajak melapor SPT 13,3 juta. Rasionya 73,06%. Tahun 2021, jumlah wajib pajak 19 juta. Jumlah wajib pajak melapor SPT 15,9 juta. Rasionya 84%. Tahun 2021, 28 Maret 2022, jumlah wajib pajaknya 19 juta. Jumlah wajib pajak melapor SPT 9,2 juta. Rasionya 48,84%. Dari data di atas dapat dilihat masih ada perusahaan atau orang pribadi yang tidak mau membayar pajak karena menganggap membayar pajak merupakan sebuah kerugian. Masalah ini merupakan persoalan yang cukup serius bagi Direktorat Jenderal Pajak. Kepatuhan wajib pajak sangat berdampak terhadap penerimaan pajak dan juga berdampak terhadap penerimaan negara. Jika penerimaan negara dari sektor pajak berkurang, hal ini akan sangat mempengaruhi keuangan negara. Hal tersebut akan menjadi kendala yang besar bagi pemerintah dalam proses pembangunan negara. Di sini juga Direktorat Jenderal Pajak menargetkan tingkat kepatuhan pajak 80% untuk tahun 2022. Walaupun lebih rendah dari realisasi 2021, target itu diukur berdasarkan jumlah penyampaian surat pemberitahuan atau SPT orang pribadi dengan pembayaran pajak PPh badan yang tingkat kepatuhannya masih rendah. Rumus penelitian. Yang pertama, apakah kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak? Kedua, apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam pembayaran pajak? Ketiga, apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam pembayaran pajak? Tujuan penelitian yang pertama, menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Yang ketiga, menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Manfaat penelitian bagi kontribusi praktik untuk menambah wawasan bagi penulis dan mengetahui mengenai kesadaran kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membandingkan teori yang penulis buat dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, kontribusi akademik. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berhubungan dengan kesadaran pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Diharapkan bisa lebih baik dengan meningkatkan kekreatifan, inovasi, dan kualitas dalam penulisan karya tulis tingkat perguruan tinggi. Bab 2. Tinjauan pustaka. Landasan teori. Yang pertama, teori pelaku terencana atau Theory of Planned Behavior. Menurut Alzen pada tahun 1991 menjelaskan bahwa Theory of Planned Behavior adalah teori yang memprediksi niat seseorang untuk terlibat dalam perilaku pada waktu dan tempat tertentu. Hal ini menyatakan bahwa perilaku individu didorong oleh niat perilaku. Theory of Planned Behavior atau TPB menjelaskan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu dapat timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Munculnya niat berperilaku dapat ditentukan oleh 3 faktor penentu. Yang pertama itu ada sikap seseorang terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Teori of planned behavior ini sangat relevan dengan penelitian ini karena kepatuhan seseorang dalam kewajiban perpajakan sangat dipengaruhi oleh niat dan perilaku individu itu sendiri. 3. Kepatuhan wajib pajak. Menurut Srikandi Kumaji tahun 2015 mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan perpajakannya. Lalu yang keempat ada kesadaran wajib pajak. Menurut Siti Kurnia Rahayu tahun 2017, kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi di mana setiap wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi, maupun tujuan yang dilakukan dalam pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh serta meningkatkan kepatuhan terhadap wajib pajak yang lebih baik lagi. Yang kelima, ada kualitas pelayanan fiskus. Kualitas pelayanan fiskus menurut Siregar DKK 2012 merupakan pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan peraturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Yang keenam ada sanksi pajak. Menurut Mardiasmo tahun 2018, sanksi pajak juga merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan Yang keenam, sanksi pajak. Menurut Mardiasmo tahun 2018, sanksi pajak juga merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Atau dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah preventif agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi yang diberikan bersifat memaksa bagi setiap wajib pajak agar menaati peraturan. Selanjutnya penelitian terdahulu. Yang pertama, Nur Cahyono, Muhammad Subki, dan Hardi Winoto. Hasil penelitiannya kesadaran, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak berpengaruh positif. Yang kedua, Sukma Trihana dan Ismunawa. Hasil penelitiannya kesadaran dan sanksi pajak bersifat positif. Yang ketiga, Joni Subarkah dan Maya Widiana Dewi. Kesadaran, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak bersifat positif. Yang keempat, Muhammad Sukron, Irianto, dan Faktur Rohman. Hasil penelitian, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak berpengaruh positif. Yang kelima, Dina Fitri Septarini. Hasil penelitian kesadaran, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak berpengaruh positif. Yang keenam, Ahmad Nurkin dan Ida Novianti. Hasil penelitiannya kesadaran pajak berpengaruh positif. Yang ketujuh, Tuti Lestari dan Mono Wicaksono. Hasil penelitiannya kesadaran pajak berpengaruh positif. Yang kedelapan ada Laode Antoa
Husina Wahyuniati Hamida, dan Novian Lepong Bulana. Hasil penelitiannya kesadaran kualitas pelayanan dan sanksi pajak berpengaruh positif. Yang kesembilan, Bima Sinaga, Erlina, dan Erwin Abu Bakar. Hasil penelitiannya kesadaran pajak berpengaruh positif. Yang ke-10, Yosi Prilly Mianti dan Gideon Setio Budi Wicaksono. Hasil penelitiannya kesadaran dan sanksi pajak berpengaruh positif. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yang pertama, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, pelayanan fiskus pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Berdasarkan paparan teori yang telah dikemukakan, kerangka pemikiran dibuat berdasarkan keinginan untuk melihat bahasan yang akan diambil dan saling berpengaruh atau tidaknya. Di sini, variabel X sebagai variabel independen dan variabel Y sebagai variabel dependen. Bab 3, metode penelitian. Desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan survei melalui penyebaran kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Alasan saya memilih penelitian kuantitatif karena untuk menentukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi. Populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cengkareng. Selanjutnya, sampel. Sampel adalah jumlah dan karakteristik yang dimiliki terdapat dari bagian populasi menurut Putra dan Suryono tahun 2020. Menentu jumlah sampel menggunakan rumus Slovin sebagai berikut. N sama dengan N besar dibagi 1 ditambah NE pangkat 2. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan jenis pengumpulan data primer. Dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dan metode pengumpulannya data kuesioner berupa Google Form atau web. Selanjutnya, uji kualitas data. Yang pertama ada uji validitas yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur benar-benar cocok atau sesuai sebagai alat ukur yang diinginkan. Penguji validitas dilakukan untuk menguji apakah jawaban dari kuesioner dari responden benar-benar cocok untuk digunakan dalam penelitian ini atau tidak. Jika alat ukur tersebut sudah valid, maka selanjutnya dapat dilakukan pengujian reliabilitas dengan alat ukur. Sebaliknya, bila alat ukur dikatakan tidak valid, maka alat ukur yang telah digunakan sebelumnya harus dievaluasi atau diganti dengan alat ukur yang lebih tepat atau efektif. Reliabilitas adalah suatu indeks untuk mengetahui sejauh mana alat pengukur memberi hasil yang konsisten. Semakin kecil kesalahan pengukuran, semakin reliable alat pengukur. Besar kecilnya kesalahan pengukuran dapat diketahui dalam indeks korelasi. Selanjutnya, uji normalitas data. Uji normalitas dilakukan guna melihat apakah variabel independen maupun variabel dependen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regrensi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas data dilihat dari grafik observed count probability. Apabila titik atau data masih berada di sekitar garis, maka disebut data berdistribusi normal. Yang selanjutnya, uji asumsi klasik. Yang pertama, uji multikolinearitas. Menunjukkan adanya korelasi linear yang sempurna di antara beberapa atau semua variabel independen. Penguji ini dapat diketahui dengan melihat nilai toleransi dan nilai variance inflation factor. Dalam uji multikolinearitas ini, idealnya variabel-variabel independen dari persamaan regrensi tidak memiliki
korelasi satu dengan yang lain. Kalaupun terdapat korelasi antara variabel independen, maka tingkat korelasi tersebut harusnya lebih rendah agar supaya tidak terjadi masalah akibat multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas. Pada uji ini, apabila nilai stik variabel lebih besar dari derajat signifikannya atau 0,05, artinya tidak terdapat masalah heterokedastisitas atau bisa disebut homokedastisitas. Untuk model penelitian yang baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas. Yang ketiga, uji autokorelasi. Autokorelasi adalah korelasi antara nilai observasi yang berurutan dari variabel bebas. Uji analisis data. Yang pertama ada statistik deskriptif, digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik umum dari sampel yang diteliti secara lebih terinci. Statistik ini berisi informasi mengenai pemusatan data dan penyebaran variasi data. Yang kedua ada analisis regrensi linear berganda, ditunjukkan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Teknik yang digunakan dalam analisis regrensi linear berganda dengan cara menggunakan SPSS. Selanjutnya, uji kelayakan model. Yang pertama, uji secara simultan uji F. Uji F adalah F-test digunakan untuk memperhatikan apakah seluruh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Yang kedua, uji signifikan secara parsial atau uji T. Penguji dilakukan untuk melihat keberanian dari masing-masing variabel secara terpisah terhadap variabel bebas dan terhadap variabel terikat. Uji koefisien determinan atau R2. Koefisien determinan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketepatan yang paling baik dalam analisis regrensi. Hal ini ditentukan oleh besarnya koefisien determinan antara 0 sampai 1. Dalam koefisien determinan, jika koefisien determinan 0 berarti variabel independen sama sekali tidak terpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila koefisien determinan semakin mendekati 1, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.